Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ester Nawati, NIM B1919299 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi hukum dagang mengenai persekutuan firma. Apa itu persekutuan firma? Menurut KUHD pasal 16, firma ialah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Unsur-unsur firma terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian dari perkumpulan, terdiri dari kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama, dan kerjasama. Yang kedua, bagian dari perikatan perdata, terdiri dari perjanjian imbal balik, inbrand, dan pembagian keuntungan. Ciri khusus yang membedakan firma dengan persekutuan perdata, yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau firma dan tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Karena kekhususan tersebut, firma sering juga disebut sebagai persekutuan perdata khusus. Penggunaan nama pada firma. Firma berarti nama bersama, yakni nama seorang sekutu yang dipergunakan untuk menjadi nama perusahaan. Namun, dalam praktek terdapat beberapa bentuk nama firma, yaitu nama salah satu sekutu, nama salah satu sekutu dan rekan, kumpulan dari nama-nama sekutu, dan nama lain yang bukan dari nama sekutu dan bukan nama keluarga, namun berkaitan dengan tujuan perusahaan. Pendirian persekutuan dengan firma tidak terikat dengan bentuk tertentu, artinya dapat didirikan secara tertulis maupun lisan, baik dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Pasal 22 KUHD menyebutkan bahwa persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta autentik. Namun, ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih untuk merugikan pihak ketiga. Akta pendirian harus didaftarkan di Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan keharusan yang bersanksi. Macam-macam sekutu firma. Hanya ada satu macam sekutu, yaitu sekutu kerja atau firman. Apabila terdapat lebih dari satu sekutu, maka dapat ditegaskan dalam AD tentang kewenangan sekutu-sekutu tersebut. Bagi sekutu yang dikeluarkan kewenangannya tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Status hukum. Pada umumnya, persekutuan dengan firma dikatakan sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum. Secara material, firma telah memenuhi syarat, namun secara formal belum ada pengesahan atau pengakuan dari negara berupa peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sekutu. Yang pertama, tanggung jawab intern. Dalam hal ini, tanggung jawab sekutu seimbang dengan inbrand, khususnya dalam pembagian keuntungan. Yang kedua, tanggung jawab ekstern. Setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain. Berakhirnya atau bubarnya firma. Sesuai pasal 1646 KUH Perdata, terdapat 5 hal yang menyebabkan persekutuan firma berakhir, yaitu 1. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian. Yang kedua, adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Yang ketiga, musnahnya barang atau telah selesainya usaha.
yang dijalankan persekutuan firma. Yang keempat, adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Yang kelima, salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Kebaikan firma. 1. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. 2. Tergabungnya alasan-alasan rasional karena sebagian besar tindakan yang didasarkan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan. 3. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Keburukan firma. 1. Tanggung jawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam hal terjadi kerugian. 2. Pimpinan dipegang lebih dari satu orang, rawan terhadap perselisihan. 3. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan persekutuan dengan firma berakhir. 4. Penanaman modal beku atau frozen capital. Thanks for watching, semoga video ini dapat bermanfaat.